Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa pecinta kajian online PC Bale Endah, alhamdulillah adalah ucapan yang terbaik untuk senantiasa kita ungkapkan. Karena tidak ada kenikmatan yang kita rasakan, melainkan semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan kembali bahwasanya yang sedang kita simak, yang sedang kita kaji, yakni ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran itu semuanya ada 89 ayat. Dan saat ini lebih tepatnya yakni Quran surat At-Taghabun. Quran surat At-Taghabun di sana ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum, sesungguhnya sebagian di antara pasanganmu dan keturunanmu itu ada yang menjadi musuh bagimu, pahdaru, harus hati-hati. Wa intapu wa taspahu wa tagfiru, jika kamu memaafkan kemudian mengampuni segala kesalahannya, sesungguhnya Allah maha mengampuni, demikian pula maha menyayangi. Ayat tersebut sudah saya jelaskan. Jadi surat At-Taghabun ayat ke-14 itu sudah dijelaskan. Silahkan bisa dilihat lagi di channel kajian online PC Bale Endah. Bisa dilihat lagi, dinikmati lagi pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, saat ini masuk ke Quran surat At-Taghabun ayat selanjutnya, yaitu ayat 15. Di mana Allah Subhanahu wa taala apabila berfirman itu ada keterkaitan antara ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nah, ini masih berkaitan dengan masalah berkaitan dengan harta, demikian pula keluarga dan keturunan, begitu. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sebagian keturunan demikian pula sebagian pasangan ada yang menjadi musuh bagimu, di ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Hanya saja harta kamu, demikian pula keturunan kamu itu adalah fitnah. Jadi Allah mengatakan seperti itu, memberitahu kepada kita orang yang beriman, hei, bahwasannya keturunan demikian pula harta adalah fitnah. Tentu saja di sini mesti dipahami dengan benar apa yang dimaksud dengan fitnah. Karena ini adalah bahasa yang sering kita dengar, demikian pula sering kita gunakan. Karena memang yang namanya bahasa itu tergantung yang mengutarakannya. Demikian pula di mana dia itu mengucapkannya, siapa yang mengucapkannya, itu akan berefek kepada makna yang diucapkannya. Seperti istilah fitnah ini, tentu saja akan berbeda maknanya ketika istilah fitnah yang diungkapkan di dalam Al-Quran, demikian pula fitnah versi Indonesia. Kan kalau di kita ya ada istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah,
apakah fitnah yang diungkapkan oleh orang Indonesia yang tadi itu sama maksudnya tidak dengan fitnah yang Allah firmankan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 ini. Nah, oleh karena itu tentu saja mesti diluruskan terlebih dahulu siapa yang berbicaranya. Tentu saja berbeda istilah fitnah yang ada di dalam Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa keturunan kamu, demikian pula harta kamu, itu adalah fitnah. Sangat berbeda jauh dengan fitnah yang diutarakan di Indonesia. Kalau fitnah di kita kan, ya, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu, nah dituduh seseorang itu melakukan sesuatu, padahal dia itu tidak melakukannya. Nah di kita kan disebutnya itu fitnah. Nah sementara menurut Al-Quran bukan seperti itu fitnah itu. Karena itu perlu dijelaskan kenapa yang dimaksud dengan keturunan, demikian pula harta, kenapa disebut fitnah? Ya tentu saja kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan fitnah. Saya mendapatkan referensi dari kitab yang dimana kitab ini menjelaskan kosakata, semua kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Kitabnya adalah Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Quran, kamus kosakata Al-Quran, di mana pengarangnya adalah Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Ini sangat sangat istimewa, kitab ini sangat menarik dalam membahas kata per kata yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu apabila kita ingin memahami sebuah kata per kata yang ada dalam Quran, itu bisa dilihat dari kitab ini. Sebagaimana kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan fitnah, yang dimaksud dengan fitnah menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Saya bacakan. Aslul fatni. Jadi fitnah itu asalnya dari al-fatnu. Al-fatnu itu asalnya dari fa, ta dengan nun. Apa sih asal arti dari fata al-fatnu itu? Idkhalud dahabin naro. Memasukkan emas pada api. Jadi emas dimasukkan kepada api. Maksudnya dibakar. Untuk apa? Ada maksudnya. Jadi si emas itu dibakar, dimasukkan ke dalam api, ada maksud dan tujuan. Apa? Litadhuro judatuhu. Supaya terlihat berharganya min rida atihi. Daripada kepalsuan. Jadi asal daripada al-fatnu itu adalah, jadi si emas ini dimasukkan ke dalam api supaya diketahui, supaya terpisah emas yang berharga, demikian pula emas yang palsu. Caranya adalah dibakar terlebih dahulu. Upakod samahu mahuna. Lantas kenapa di dalam Al-Quran disebut fitnah? Tentu saja ada keterkaitan antara fitnah dengan makna asal. Yang tadi ada maksud bahwasannya dari emas ini supaya diketahui mana sih keistimewaan daripada emas ini, demikian pula kepalsuannya. Faqad samau mahuna fitnatan i'tibaron. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai mereka. Apa mereka itu? Bisa harta, demikian pula bisa keturunan. Yaitu dengan ungkapan fitnah. Apa maksudnya? Mayanalul insanu minal ihtibari bihim. Disebut fitnah sebagai ungkapan ujian bagi manusia. Jadi disebut daripada ujian itu adalah
disebut ujian itu adalah bahwasannya ada keterkaitan dengan yang tadi. Ada keterkaitan dengan yang tadi. Apa? Yaitu tujuannya kita itu dipitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tahu daripada kita orang yang termasuk orang yang sabar, demikian pula orang yang sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fitnah. Allah Subhanahu wa taala memfitnah kita. Ya. Jadi diibaratkan kita adalah emas. Lalu dipitnah. Kalau tadi emas itu dipitnah dengan api, kalau kita dipitnah. Jadi diuji begitu. Dengan apa? Dengan keturunan, demikian pula dengan harta. Ada maksudnya. Kalau tadi emas dipitnah oleh api gitu kan, supaya tahu mana sih emas yang terbaik, demikian pula emas yang palsu. Sama kita pun. Bahwasanya keturunan demikian pula harta memfitnah kita supaya Allah tahu di antara kita apakah kita termasuk orang yang sabar atau orang yang aral. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau orang yang takabur. Begitu. Apakah kita termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah atau malah sebaliknya, orang-orang yang bermalas-malasan, bahkan menghalangi daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jelas ya, keterkaitan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dengan asal makna daripada fitnah tersebut. Pemirsa kajian online yang saya hormati, Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya makna fitnah adalah ujian dan cobaan. Kemudian kalimat fitnah itu digunakan untuk setiap perkara ujian mampu menyingkapnya dari keburukan. Maka fitnah itu ada pada sesuatu yang diinginkan, demikian pula yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum wa balawnakum bil hasanat was sayyiat fitnatan." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, kami menguji kalian itu dengan apa? Dengan kebaikan, demikian pula keburukan, sebagai fitnah ujian. Nah, bahwasanya yang dimaksud dengan kebaikan adalah yang sesuai dengan keinginan. Sementara keburukan yang tidak sesuai dengan keinginan. Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita selain daripada tadi harta, demikian pula keturunan. Allah menguji kepada kita adalah dengan takdir, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sesuai ataupun tidak. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui di antara kita, kita termasuk orang yang bersyukur tidak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sesuai dengan keinginan kita. Kita termasuk orang yang bersyukur tidak? Atau kita termasuk orang yang takabur, bahkan kufur? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ujian yang Allah berikan kepada kita yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan ini. Allah ingin mengetahui kepada kita, dipisahkan. Oh, ini adalah orang-orang yang lulus gitu. Ini adalah orang-orang yang tidak lulus. Demikian pula Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak kita ingini, ya sama itu juga. Tujuannya apa? Supaya diketahui daripada kita siapa orang-orang yang bersabar, demikian pula orang-orang yang tidak bersabar. Menyalahkan akan keputusan Allah, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat gitu dengan fitnah ini. Dipilah-pilih, Allah ada maksud kepada kita bahwasanya dari kita itu termasuk hamba yang mana.
Bahkan dikuatkan lagi oleh Imam Ibnu Hajar. Yang dimaksud dengan fitnah adalah wadhabit, yang kuat, yang bisa dijadikan pegangan. Annakula mayasgolu sohibahu anillah, segala sesuatu yang dapat menyibukkan pemiliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, segala sesuatu yang bisa menyibukkan. Menyibukkan siapa? Menyibukkan pemiliknya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa fitnatun lahu, maka itu adalah fitnah. Masya Allah. Jadi sebetulnya ya, yang dimaksud dengan fitnah itu luas. Bukan urusan dunia saja. Kalau kita mau menelusuri yang dimaksud dengan fitnah aja. Berkaitan dengan urusan agama saja, itu bisa menjadi fitnah. Kan kalau kita memahami fitnah itu ya tadi harta, keturunan, urusannya urusan dunia. Bahkan urusan agama saja bisa menjadi fitnah buat kita. Selama urusan agama itu menyimpangkan kepada kita, yang tadinya mesti karena Allah justru menjadi bukan karena Allah. Berkaitan dengan bersodakoh saja itu bisa jadi fitnah buat kita. Yang seharusnya bersodakoh itu karena Allah, ini kenapa menjadi bukan karena Allah, jadi pak agul itu sodakoh teh. Berarti dia fitnah. Kenapa? Karena bersodakoh menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan ilmunya juga. Bisa dengan perkara ibadahnya. Yang seharusnya ikhlas karena Allah, yang seharusnya sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya selama itu semua menyimpang, semua keluar dari rel yang semestinya, maka itu sebutannya adalah fitnah. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita mendapatkan ilmu bahwasannya tujuannya sih hanya satu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini supaya kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang lulus atau tidak? Seperti apa yang dimaksud dengan orang yang lulus itu? Yang menerima akan takdir Allah. Yang bersabar apabila diberi ketentuan yang tidak sesuai. Yang bersyukur apabila diberi ketentuan yang sesuai dengan keinginan. Yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa berada dalam kebenaran meskipun ujian silih berganti. Itu saja barangkali untuk saat ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke pembahasan-pembahasan selanjutnya. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.